wabarakatuh. Senang sekali saya Yosnini Putri Intan dapat menjumpai Anda dalam program Unhas Talk. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting, yaitu No One Left Behind, Unhas menuju kampus ramah difabel. As we know, kampus adalah ruang yang penuh dengan potensi. Semua berhak untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas dan memadai. Komitmen Unhas untuk menjadi kampus yang ramah difabel menjadi bukti bahwa siapapun berhak untuk mendapatkan ruang aman tanpa terkecuali. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana sih sebenarnya upaya dan langkah konkret yang telah diambil Unhas untuk menciptakan lingkungan kampus yang inklusif, dan seperti apa bagaimana upaya yang dapat kita lakukan untuk mendukung hal tersebut dan mewujudkan serta memastikan bahwa no one is left behind. Di studio saat ini kita sudah kedatangan narasumber yang inspiratif, yakni Bapak Dr. Ishak Salim, SIPMA, selaku Head of Unhas Disability Center. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Ya, gimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Baik, Bapak, jadi bisa tolong diceritakan nih latar belakang inisiatif Unhas untuk menjadi kampus yang inklusif itu seperti apa? Ya, ini punya latar belakang yang panjang. Dulu sekitar 5 tahun yang lalu ada pertemuan dosen-dosen muda Unhas, dan pada saat itu saya dipanggil teman-teman untuk menceritakan bagaimana agar kampus ini bisa inklusif. Lalu kami mengobrol dan saya menjelaskan perspektif disabilitas dalam pendidikan tinggi. Nah, kemudian hal itu bergulir terus-menerus, dan tahun lalu Prof. JJ kemudian menyampaikan bahwa Unhas ingin menjadi kampus inklusif, dan dia menanyakan kepada saya untuk hal itu. Jadi dari segi pemikiran sudah ada perspektif baru untuk Unhas menjadi lebih inklusif, dan kemudian pada Juni tahun ini sebuah pusat disabilitas dibentuk. Nah, ketika itu dibentuk, saya ternyata diminta untuk menjadi kepala pusat disabilitas, dan saat itu kami langsung melakukan gerakan cepat karena pada saat itu hampir bersamaan dengan penerimaan mahasiswa baru. Prof. JJ mengatakan kita buka jalur afirmasi disabilitas. Baik Bapak. Jadi sebenarnya apa sih yang mendorong Unhas ini akhirnya mengadopsi istilah no one is left behind gitu dalam pendidikan? Ya, itu kan motto atau jargon besar dari SDGs. Nah, menurut saya bukan lagi pada no one left behind-nya. Istilah itu sudah mendunia, dan itu bisa tidak punya makna. Yang paling urgen saat ini adalah seberapa jauh kita ke belakang untuk menjemput kawan-kawan atau warga negara yang tertinggal dalam proses pembangunan ini. Jadi ya no one left behind itu satu moto yang dari SDGs. Oh ya, baik. Berarti moto dari Sustainable Development Goals sendiri nih ya Pak, menjadi kemudian diadopsi oleh Unhas, no one left behind, seperti itu. Ya baik. Terkait mungkin respon dari komunitas kampus sendiri seperti apa sih Pak menanggapi dengan lahirnya Disability Center ini, seperti itu? Ya, responnya antusias sekali. Jadi menurut saya memang sudah ada ruang yang memungkinkan mendiskusikan isu disabilitas lebih luas. Jadi begitu pusat ini berdiri, dukungan itu besar sekali di kalangan Unhas sendiri dan juga di kalangan luar Unhas. Nah, begitu pusat disabilitas ini berdiri, kami membentuk tim, dan kemudian dari tim ini yang bekerja bersama untuk melakukan langkah-langkah cepat di kampus. Ya baik, menarik juga nih Pak. Selain dari SDGs sendiri yang diadopsi seperti itu, apakah dari kampus-kampus yang ada di Indonesia mungkin atau di luar negeri juga menjadi salah satu inspirasi akhirnya di Unhas juga akhirnya didirikan Disability Center itu? Iya, memang kalau di negara-negara Eropa atau negara-negara maju, Disability Center itu sudah menjadi satu kewajiban ya, dan lagi juga negara-negara yang telah meratifikasi konvensi hak-hak disabilitas itu juga wajib melakukan hal itu. Nah, Indonesia sebagai salah satu negara yang telah meratifikasi itu kemudian mengikuti dengan melahirkan sejumlah kebijakan
dan kebijakan itu mulai dari undang-undang sampai peraturan daerah bahkan dan peraturan pemerintah yang mewajibkan unit disabilitas itu wajib di pendidikan tinggi. Namun masih banyak sekali di Indonesia universitas yang tidak bisa menyediakan hal itu, dan ini sangat disayangkan. Makanya ketika Unhas mau melakukan hal itu, ini bisa menjadi contoh besar di Indonesia Timur terutama, bukan pada pembentukannya tapi daily actionnya. Iya. Kan ada banyak sekali barriers ya, hambatan yang membuat difabel itu tertinggal. Iya, benar sih Pak. Karena kita tidak bisa menafikan juga ya Pak, seperti apa realitasnya di masyarakat, mungkin ada diskriminasi hal semacam itu bagi saudara-saudara kita yang memiliki disabilitas seperti itu. Nah, kalau Unhas sendiri serta berbagai fakultas nih, karena mungkin ini adalah suatu kebaruan, sebenarnya apa sih yang menjadi kendala kenapa kemudian untuk pembentukannya dan realisasi ramah difabelnya ini baru dalam beberapa waktu belakangan ini Pak? Sebenarnya apa kendalanya sebelumnya? Kenapa tidak diterapkan dari awal nih misalkan? Mungkin justru ketidakpercayaan diri ya untuk merasa siap melakukan hal itu. Jadi begitu pimpinan merasa siap, maka ini akan benar-benar siap. Dan saya memberi contoh misalnya begini, pada saat proses kami kemudian membuka jalur afirmasi disabilitas, maka kendala pertama itu adalah bagaimana sistem yang sedang berjalan. Tidak ada mekanisme seperti itu dalam regulasi. Jadi ini langkah pertama, melakukan deregulasi. Jadi memungkinkan jalur itu terbuka. Dan bagaimana proses perekrutannya? Kalau menggunakan proses perekrutan yang biasa, tetap informasi itu tidak akan sampai ke difabel yang paling terbelakang misalnya. Nah, jadi waktu itu kami melakukan saringan melalui organisasi disabilitas di Sulawesi Selatan, dan terrekrut 24 difabel yang ingin kuliah di Unhas. Dan setelah kami diskusikan secara internal, ya kami siap merekrut 10. Lalu dari 10 akan menerima 5. Dan setelah itu semua organ akademik mulai dari WR1 sampai direktorat itu melakukan penyesuaian cepat sekali. Bisa dikatakan hampir semalam atau 2 malam saja itu langsung bisa, dan kami tiba-tiba harus lari kencang juga di Pusdis ya, Pusat Disabilitas Unhas. Iya, berarti memang butuh banyak penyesuaian ya Pak, mulai dari regulasinya kami yang mungkin belum memadai ketika pembaruan itu ada, akhirnya memang ada banyak hal-hal yang menjadi pembaruan dan dibutuhkan seperti itu untuk mendukung kinerja dan terlaksananya program ini ya Pak. Iya, baik. Terkait dari fakultas sendiri Pak, mereka menyebutnya seperti apa nih? Misal realisasinya seperti apa tuh? Kalau dari fakultas pada saat itu ada penilaian kalau tidak salah dari Kasubdit akademik Bu Yuyu ya, itu melakukan semacam survei kecil untuk meminta respon fakultas, dan mayoritas fakultas siap untuk menerima difabel untuk kuliah di fakultas mereka. Ada beberapa yang masih ragu, misalnya fakultas eksak atau sains itu ragu kalau mereka sudah siap atau tidak. Tapi kami meyakinkan bahwa disabilitas itu beragam, ada keberagaman. Jadi kalau ilmu eksakta misalnya, boleh jadi ada disabilitas tertentu tidak bisa diterima, tapi disabilitas yang lain bisa. Jadi tidak perlu ada harus membatasi. Jadi terbuka untuk semua saudara kita yang disabilitas ya Pak, tidak terbatas gitu ya? Fakultas di Unhas itu siap. Mereka untuk realisasinya seperti apa tuh Pak? Mereka selain survei misalkan, mungkin mendirikan kayak ruang-ruang untuk khusus disabilitas. Saya lihat tuh ada di beberapa fakultas mereka sudah menyediakan untuk saat ini. Kalau bicara soal inklusi disabilitas itu kan kita pertama-tama bicara soal keberagaman, bahwa kita mesti menyadari bahwa disabilitas itu bukan sesuatu yang tunggal, itu beragam sekali. Dan keberagamannya itu bukan hanya pada jenis disabilitas, tetapi jenis kemampuannya. Dan saat ini asistif teknologi itu memungkinkan sekali difabel untuk mudah belajar, berkomunikasi dan seterusnya. Nah, yang kedua soal aksesibilitas. Ada
kontur Unhas ini berbukit-bukit dan itu salah satu yang menjadi hambatan besar. Tapi kita tidak bisa menunggu kampus ini akses terlebih dahulu baru membuka untuk difabel. Kita harus memulai bersama. Jadi aksesibilitas berjalan seiring diterimanya difabel dan itu mulai satu persatu mulai ada perubahan. Kemarin ketika kami mengadakan kuliah umum di Fakultas Hukum, itu ada undakan satu untuk menuju ruangan dan itu dengan segera dibuatkan RAM. Itu kalau itu salah satu bentuk contoh untuk itu. Ada banyak sekali contoh yang memungkinkan difabel itu bisa. Yang ketiga adalah akomodasi yang layak. Nah, akomodasi yang layak itu salah satunya adalah ada mahasiswa difabel itu perempuan dan berkursi roda tapi tidak memiliki misalnya kemampuan finansial. Nah, karena sudah diterima maka salah satu akomodasi yang layak diberikan adalah tempat tinggal di Ramsis dan itu disediakan. Itu bukan sesuatu yang diatur dalam regulasi kampus, itu adalah komitmen dari pimpinan untuk mau melakukan itu. Bahwa nanti akan dilembagakan kemudian dibuatkan kebijakan itu akan jauh lebih bagus lagi. Baik. Berarti memang Unhas memberikan komitmen yang terang-terangan ya Pak untuk mendukung teman-teman kita yang disabilitas agar mereka juga merasa aman, merasa nyaman dalam menempuh pendidikan di Unhas. Iya, baik. Baik Bapak. Jadi benar ya bahwasannya jangan menunggu untuk hebat dulu nih buat memulai, tetapi mulailah untuk menjadi hebat. Ya, baik. Menarik nih Pak. Nah, saya juga penasaran sebenarnya tantangan utama dari penerapan ini tuh seperti apa sih Pak? Apa yang menjadi tantangan utamanya? Kenapa? Karena kampus ini kan sudah established ya, baik dari segi regulasi, budaya akademik, juga desain arsitektur, desain infrastruktur ini sudah established dan establishnya ini itu sangat memberi privilege bagi disabled people. Kita ini disabled people itu menikmati fasilitas kampus yang memang diperuntukkan untuk disabled people dan begitu the disabled people mau masuk itu banyak sekali kendala. Kalau kita tidak melakukan perubahan dengan hadirnya kawan-kawan the disabled people, maka ruang ini akan tetap ableist, istilahnya itu ableist. Jadi seperti rasis. Dalam rasisme, kalau dalam kita ini ableism, ya, jadi sikap kita itu ableist. Kalau kita tidak mau mengubah infrastruktur yang tidak akses, berarti kita ableist. Kalau arsitektur yang dilahirkan oleh Unhas ini tetap berpikiran ableist, maka rancangannya itu akan selalu menghambat difabel untuk bisa menikmati. Jadi bagaimana Unhas memastikan Pak? Jadi mereka biar yakin nih bahwa teman-teman sudah accessible buat mereka yang disabilitas seperti itu. Yang pertama kami memperluas jaringan pertemanan, jaringan kawan-kawan yang mau mendukung gerakan Unhas menjadi inklusif bagi difabel. Itu bukan hanya dari kalangan dosen tapi juga dari kalangan mahasiswa. Jadi ada sejumlah relawan yang kami rekrut untuk menjadi relawan atau teman difabel. Bahkan fakultas di FISIP, Departemen Ilmu Komunikasi itu menempuh satu cara yang berdasarkan diskresi dan inisiatif mereka untuk merekrut relawan bagi 2 difabel yang kuliah di ilmu komunikasi. Dan itu mereka memanfaatkan kurikulum 2023 di mana ada 2 SKS yang bisa digunakan oleh mahasiswa yang ingin menjadi relawan difabel. Dan itu berjalan dengan baik sekali. Jadi 2 difabel di Unhas di jurusan Departemen Ilmu Komunikasi itu sudah ada pendampingnya. Jadi kami di Pusdis tidak perlu repot lagi untuk menjemput atau apa. Mereka sudah berkoordinasi sendiri. Kalau mereka mau pergi seminar atau mau bertemu dosen, tinggal baku kontak. Ya baik, berarti di FISIP sudah ada relawan ya Pak. Nah, bagaimana dengan fakultas-fakultas lain? Apakah juga memungkinkan bakal ada relawan seperti itu dan juga akses buat teman-teman lain nih? Kami membuka jalur relawan itu dan tiba-tiba yang mendaftar dalam 1 hari, 2 hari itu 200 orang. Dan kami langsung tutup karena kami bingung bagaimana merekrutnya. Jadi caranya adalah kami akan melakukan pertemuan, menghadirkan ke 200 orang itu dan melakukan disability mainstreaming, semacam kampanye pentingnya disabilitas di Unhas. Karena kebanyakan mereka adalah dari Unhas.
Wah, antusiasme teman-teman untuk mendaftar menjadi relawan sangat tinggi ya Pak berarti. Iya baik, terkait apa ya konsekuensi ya dari hasil inisiatif itu sendiri bagaimana nih menunjangkah buat pendidikan teman-teman yang difabel, dan mungkin ada surveinya juga indikator pencapaiannya misalkan untuk mengukur hal tersebut seperti apa Bapak? Iya, belum sejauh itu yang kami lakukan, tapi kami membayangkan akan bekerja sama dengan pusat konseling misalnya untuk difabel, bisa juga berkonsultasi tentang pendidikan mereka. Tapi yang berjalan saat ini misalnya ada sejumlah relawan, dan ini bukan hanya mahasiswa ya, ada dosen yang yang ingin memberikan pembelajaran khusus kepada difabel ketika ada hambatan yang ditemui di kelas. Ya, saya beri contoh di Fakultas Sastra FIB. Itu ada dosen bahasa Indonesia kalau tidak salah, itu yang memberikan kelas tambahan untuk mahasiswinya yang difabel karena ada kesulitan memahami mata kuliah. Dan itu diberikan. Itu tanpa koordinasi dengan pusat disabilitas. Itu antara difabel dan dosennya sudah berkomunikasi seperti itu. Dan ya kita punya banyak contoh lagi ya, misalnya dari MKU itu kemudian memindahkan kelas dari lantai 2 yang tidak bisa diakses untuk kursi roda ke lantai 1, dan proses perpindahan itu ya proses mediasi berjalan. Jadi kami ada divisi mediasi yang melakukan hal itu. Jadi kalau ada kendala yang dihadapi mahasiswa, maka itu bisa dinegosiasikan bagaimanapun caranya. Dan ada upaya-upaya yang ditempuh yang akhirnya bisa membuat proses perkuliahan setara. Wah iya benar. Ini suatu hal yang patut untuk diapresiasi ya Pak, inisiatif dari dosen, dari mahasiswa, teman-teman semua yang berkontribusi untuk membantu menciptakan ruang aman dan ramah bagi teman-teman disabilitas. Baik Bapak, jadi terkait mungkin saya juga penasaran nih, bagaimana sebenarnya feedback dari teman-teman mahasiswa lain yang mungkin merasa ini dispesialkan nih misalkan seperti itu. Apakah ada kecemburuan semacam itu? Ada. Iya, ada, dan itu tidak bisa dinafikan, itu bisa terjadi. Tetapi ada juga mahasiswa yang tidak berpikir seperti itu, dan perbedaan itu dikontestasikan antar mereka. Jadi misalnya soal pengaturan penjemputan, itu kan Pusdis belum menyiapkan satu semacam SOP tentang itu, tapi sudah ada rancangannya. Namun proses pengantaran penjemputan itu diatur secara internal di antara kawan-kawan mereka. Nah, jadi pernah ada kejadian difabel A ini dia kelas ganjil, difabel B ini kelas genap. Begitu dia pindah kelas, ternyata dari kelas genap dia ke kelas ganjil. Otomatis berubah pengaturan siapa yang antar dan jemput. Jadi pada awalnya kelas ganjil, lalu pindah ke kelas genap, pengaturan ini ada perbedaan. Apakah ini jadi tanggung jawab kami dari kelasnya atau bagaimana? Nah itu didiskusikan oleh kalangan internal mereka sendiri. Jadi ada penyesuaian, ada kontestasi antara apakah ini dispesialkan atau ini adalah tanggung jawab sosial seseorang untuk ketika punya kawan yang memang membutuhkan dukungan. Nah, jadi biarkan itu berjalan secara sosial gitu. Tapi sejauh ini berjalan dengan baik ya Pak berarti? Dari teman-teman juga mereka tetap memaklumi mungkin ya bagaimana teman-teman yang sebenarnya bukan dispesialkan, lebih ke kita memberikan perhatian lebih begitu ya, karena memang mereka membutuhkan juga hal tersebut. Iya baik. Ini Ini karena kebijakan pemerintah kita juga yang terlalu lama menerapkan sistem pendidikan segregatif bagi difabel, sehingga kita tidak memiliki teman-teman difabel karena beda sekolah. Mereka sekolah di sekolah luar biasa dan kita di sekolah umum. Terlalu lama ini akhirnya gamang, ternyata begitu terlambat di kampus baru punya teman orang buta, baru punya teman orang berkursi roda. Kita gamang sekali, baru punya teman tuli yang menggunakan bahasa isyarat sementara kita bahasa verbal. Nah, tapi kegamangan itu ternyata bisa diselesaikan sendiri. Sepanjang ada difabelnya,
itu akan selesai. Itu tidak selesai kalau tidak ada difabelnya dan kita hanya berdebat saja soal itu. Seperti teman Fitra itu tuli, dia menggunakan bahasa isyarat. Circle-nya itu dengan otomatis itu belajar bahasa isyarat semua. Dan beberapa kali saya lihat mereka sudah berbahasa isyarat. Itu kan satu kekayaan di kampus ya, bahwa pengetahuan itu atau interaksi antar orang yang berpengetahuan itu tidak melulu secara verbal, tapi mereka menggunakan bahasa isyarat. Dan itulah yang membedakan kita kaum intelektual dengan orang-orang yang mungkin tidak dapat melanjutkan pendidikan ke ranah yang lebih tinggi ya Pak, karena bakal ada pemikiran-pemikiran yang mungkin lebih open minded dibanding orang yang tidak melanjutkan pendidikannya. Ya, berkomitmen ya Pak. Komitmen ini menjadi kunci juga bagaimana Unhas mewujudkan kampus yang inklusif ya Pak. Ya baik. Sejauh ini apa sih yang menjadi pencapaian signifikannya dari Unhas Pak, dari penerapan kampus yang ramah difabel misalkan, seperti itu? Apa ya? Mungkin masih secara kualitatif, agak sulit secara kuantitatif. Yang pertama itu kebanggaan, ya, kebanggaan, ada pride. Karena seperti yang saya bilang tadi, no one left behind itu tidak lagi menjadi penting. Yang penting adalah seberapa jauh kita bisa ke belakang untuk menjemput yang tertinggal. Kalau yang menjemput di belakang saya mungkin sangat mudah. Tapi menjemput yang jauh di belakang, di mana disabilitas itu berinterkoneksi dengan gender, dengan etnis, dengan kelas sosial, dengan berbagai bentuk marginalisasi lain, itu lebih susah. Itu akan jauh lebih susah dan itu tantangan. Universitas yang sebesar UNHAS ini ditantang untuk mau pergi seberapa jauh di belakang. Dan kita sudah membuktikan itu. Kita bisa mengambil satu mahasiswa yang benar-benar interkoneksitasnya itu banyak. Misalnya, disabilitasnya ganda, fisik dan kesulitan bicara. Kelas sosialnya sangat jauh di bawah. Dan ya, negara sudah memberikan misalnya kartu Indonesia Pintar, kartu Indonesia Sehat, dan sebagainya dia sudah punya. Kemudian dia perempuan. Kemudian dia sudah lulus melebihi 3 tahun sejak kelulusan yang menjadi aturan universitas ya, negeri dimanapun. Dan dia tidak pernah menggunakan teknologi pembelajaran seperti laptop, HP, dan sebagainya. Dan itu semua akhirnya bisa, dan ada banyak sekali orang yang ingin juga memiliki pride untuk berkontribusi kepada dia. Saya kira itu yang signifikan yang bisa dirasakan ya, bukan sesuatu yang angka capaian berapa. Mungkin secara kuantitatif itu sedikit, 4 misalnya, atau 5 atau 10. Tapi secara kualitatif sudah sangat ini ya Pak. Ada kebanggaan. Ada kebanggaan tersendiri buat Unhas juga bisa menciptakan kampus yang ramah buat teman-teman kita yang disabilitas seperti itu. Ya baik, Bapak. Jadi sebenarnya dari visi Unhas sendiri buat ngejalanin visi No One Left Behind ini seperti apa sih di masa depan Pak? Apakah memang secara terang-terangan diadopsi saja nih dari SDGs atau mungkin ada implementasi baru, inovasi baru selain hal tersebut? Saya kira ada banyak hal yang bisa berkaitan. Pertama, ini bagian dari pemerintah Indonesia atau dari kalangan perguruan tinggi untuk memenuhi apa yang disebut pencapaian dari ratifikasi konvensi pemenuhan hak-hak disabilitas. Ini juga bentuk implementasi dari Marrakesh Treaty yang berkaitan dengan education for all, termasuk disabilitas visual, netra, itu juga memiliki kesempatan untuk berkuliah di sini. Dan ini juga di kalangan ASEAN misalnya itu menjadi pencapaian dalam konteks di ASEAN Enabling Master Plan 2025. Jadi kontribusi Unhas itu akan menjadi bagian dari kontribusi Indonesia dalam konteks percaturan dunia dan regional. Satu lagi nih Pak yang menarik dan saya juga penasaran sebenarnya. Sejauh ini teman-teman disabilitas yang kuliah di Unhas bagaimana progresnya? Apakah mereka juga menjadi prestatif begitu dengan kemampuannya masing-masing? Apakah mereka juga aktif di bidang selain akademik? Atau adakah kendala selain dari keterbatasannya tersebut? Yeah.
Sebenarnya Unhas itu sudah lama menerima difabel, cuman tidak terdeteksi. Jadi jalur-jalur umum yang dimasuki kawan-kawan itu sudah dicoba. Nah, beberapa berprestasi. Misalnya yang baru-baru di Fakultas Teknik itu kan sudah meluluskan seorang mahasiswa dengan disabilitas fisik dan berkursi roda. Itu saya baca di Identitas. Itu berhasil. Dan ada juga saya informasi di pasca sarjana juga itu ada difabel yang ini. Dan di beberapa tahun lalu di masa COVID itu ada juga Nabila Maiswita netra yang berprestasi di Unhas dan bahkan membawa nama Unhas, dan juga baru-baru mendirikan UKM Kompak. Itu bagaimana kontribusi difabel, mahasiswi difabel di Unhas yang ingin berkontribusi secara sosial melalui organisasi intrakampus. Unhas sudah berhasil nih, dan lebih berhasilnya lagi karena ternyata lulusan dari teman-teman kita di Unhas sendiri bisa menciptakan suasana baru seperti itu, ekosistem baru ya Pak, yang ramah juga dengan teman-teman. Ekosistem. Ya, jadi teman-teman netra itu menikmati jatuh di undak-undak yang tidak akses, yang belum ada misalnya guiding blocknya, atau kawan-kawan yang harus menikmati, aduh kenapa saya harus digendong lagi nih kan, karena di lantai 2. Nah itu menurut saya tidak apa-apa juga. Yang penting proses yang dialami itu kemudian menjadi kebijakan baru, dasar untuk menyusun kebijakan baru di Unhas agar lebih inklusif, lebih akses, lebih non diskriminatif. Benar sekali, sepakat nih dengan statement barusan Bapak, non diskriminatif. Nah, untuk kedepannya apakah Unhas sudah ada rencana nih Pak untuk berkolaborasi dengan institusi lain untuk mempromosikan terkait inklusif kampus ini? Iya, hari ini Prof. Adi Maulana ke Gorontalo dan itu menandatangani satu perjanjian, dan kemarin beliau bilang ke saya untuk membawa kabar bahwa UNHAS sudah memiliki pusat disabilitas dan kita bisa join bersama. Jadi antar universitas bisa saja untuk hal itu. Ya baik, berarti memang Unhas juga sudah ini ya Pak, memberikan kontribusinya dan juga bercoba untuk berkolaborasi dengan universitas lain. Baik, terakhir nih Pak, apakah ada closing statement dari Bapak untuk mungkin pesan dan kesannya terkait arahan himbauan kepada teman-teman mahasiswa dan juga sivitas akademika? Kepedulian kepada isu disabilitas dan teman-teman disabilitas itu sesuatu yang menurut saya menyenangkan. Dari segi perasaan itu menyenangkan, walaupun dari segi pekerjaan itu cukup melelahkan, tapi itu terobati dengan rasa senang bisa berkontribusi untuk membuat kampus ini inklusif. Udah cukup Pak untuk baik, cukup untuk closing statement. Terima kasih atas closing statement yang telah diberikan oleh Bapak. Demikianlah perbincangan kita hari ini. Semoga perbincangan talk show kita hari ini dapat menjadi sarana inspirasi buat pemirsa Unhas TV dan siapapun yang di luar sana mendengarkan talk show kita hari ini, bahwasannya langkah kecil yang kita ambil hari ini dapat memberikan impact besar, perubahan besar. Dan poin pentingnya adalah untuk tetap memiliki tekad serta komitmen untuk melanjutkan usaha yang telah kita mulai, karena sudah sepatutnya bahwasannya apa yang telah kita mulai juga harus kita selesaikan dengan baik. Demikianlah perbincangan kita pada talk show kali ini. Mewakili seluruh kru yang bertugas, saya Usnaini Putri Intan pamit undur diri dan sampai jumpa.